Provinsi Sulawesi Tengah merupakan satu-satunya provinsi di Kepulauan Sulawesi yang memiliki 3 perairan sekaligus. 3 perairan tersebut yaitu Teluk Tomini, Teluk Tolo, dan Selat Makassar, atau yang biasa disebut juga dengan Laut Sulawesi. Tidak heran jika sektor perikanan dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai salah satu alat penangkap ikan yang efektif digunakan untuk pemanfaatan sumber daya tersebut, yaitu alat tangkap bagan atau jaring angkat. Dengan aset yang dimiliki, pemerintah daerah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Universitas Al-Khairat Palu dan Universitas Tadulako mencoba mengembangkan potensi tersebut melalui riset alat penangkap ikan bagi nelayan bagan berbasis energi terbarukan yang ramah lingkungan. Berangkat dari permasalahan tersebut, riset ini menawarkan solusi dengan cara merancang teknologi yang dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan bagan. Penerapan teknologi tangkap ikan nelayan menggunakan energi baru terbarukan menggunakan sonar yang disebut dengan Labrida. Riset 2024 pada hari ini Rabu 17 Januari 2024 dimulai. Berarti ada kendala di sana yang harus kita hadapi secara bersama-sama. Dan insya Allah tahun 2024 ini kami khususnya dari Brinda sangat mengharapkan kerjasama ini berlanjut seperti kerjasama 2023 yang akan kita laksanakan di 2024 ini dengan tanpa kendala. Mengumpulkan ikan tersebut dalam waktu yang lebih singkat. Tentunya kami merincikan ada beberapa tahapan. Kalau mau seperti yang sama dengan yang beli saja. Kalau hasil yang kita riset sama hasilnya dengan yang kita beli. Saya tidak tahu kenapa itu warna putih dan merah saja yang banyak digunakan nelayan, sehingga nelayan ini pakai dua. Biasanya kalau dia mau mancing dulu dia pakai dulu yang putih yang di belakang. Bisa juga, tapi itu hanya untuk memberikan indikasi bahwa sudah waktunya untuk pengangkatan karena ikan sudah banyak. Labrida, itulah penamaan yang diberikan. Sebuah teknologi berupa lampu pemanggil ikan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya dengan percobaan 3 warna lampu, yaitu hijau, putih, dan kuning, serta penggunaan suara atau bunyi. Jika dilihat dari segi ekonomi, teknologi Labrida sangat layak untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari efisiensi biaya operasional, hasil tangkapan, jumlah penerimaan, hingga keuntungan yang diperoleh nelayan. Ya, di sini saja, di sini saja. Iya, ya. Siap.
adalah kita lihat Bapak Ibu sekalian, permasalahan nelayan di Salubomba itu terbatasnya pengetahuan penggunaan teknologi dalam meningkatkan tangkapan oleh nelayan. Jadi masalah tadi Bapak Ibu sekalian, kami menawarkan solusi dan metode pemecahan masalah. Ini adalah mungkin kita bisa lihat, kami merancang teknologi yang dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan bagan, yaitu teknologi ramah lingkungan. Ya, seperti itu. Ini ada kami buat namanya lampu pemanggil ikan, ya, Lapika. Nah, ini dirancanglah menggunakan tenaga surya juga ini, karena di situ energi terbarukan ada di tenaga surya. Kami rancang adalah percobaan 3 ya, ada warna putih, hijau, kuning, dan menggunakan sonar atau bunyi. Nah, kami memberikan nama alat itu adalah namanya Labrida. Bukan berarti Labrida ini orang Kendari. Ya, yang jelas bahwa di sana ada Profesor Lasara. Ini adalah Labrida, belum profesor dia, masih Labrida ini. Kami sepakat dengan Pak Kabid dan Bapak Ibu Kaban bahwa pemberi nama alat itu adalah Labrida. Nah, di sana Bapak Ibu sekalian sudah kelihatan itu alatnya, supaya kita tidak menghayal. Di sana yang warna hijau itu kami uji cobakan kemarin. Nah, di bawah ini adalah itu adalah alat untuk digunakan penyimpan daripada tenaga surya seperti tadi ya. Nah, itu. Berikut ini adalah slide. Nah, ini Bapak-bapak sekalian, mungkin saya harus berdiri kali Pak Kabit ya, supaya saya menunjukkan di sana ada siapa di sana, ya, supaya lebih dekat. Jadi ini sudah ramai fotonya Bapak-bapak sekalian. Ya, sedikit. Nah, ini adalah alat tangkap bagan ya. Ini lampunya adalah berwarna hijau, kelihatan sekali, ya, hijau. Nah, ini Pak Rusli, nelayan yang kemarin Ibu Kaban sudah memberikan alat itu secara simbolis. Ya, yang lebih hebat lagi, kalau Bapak sekalian, pegawai tidak mengenal ibu ini yang sementara ini. Pak Edward, kenal ini Pak? Kenal ya? Ya, ibu ini bersemangat sekali. Bapak ini menjelaskan tentang hasil tangkapan nelayan ini, ya. Nah, ini. Kemudian ini Ibu Kaban, saya sampaikan memang saya Ibu Kaban ya. Ini Ibu Sekretaris naik di perahu saat itu. Ini bukti-bukti bahwa Ibu Kaban sangat mendukung daripada aplikasi Labrida ini. Berikut Bapak, ya, kami ini semua kelihatan ya, nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi di samping inilah hasil tangkapan nelayan menggunakan Labrida tadi berwarna hijau. Ya, ini hasil tangkapannya. Ini adalah Bapak Ibu sekalian, kelihatan ini ikan tembang, kemudian ikan kembung, ya, ada beberapa rono yang ada tertangkap di sana. Ini jenis-jenis tangkapan saat itu. Ibu sendiri menyaksikan bagaimana aplikasi daripada Labrida ini, ya. Ibu saya juga menyaksikan juga, seriusnya mereka di sana. Ini adalah gambar-gambar di sana. Baik Bapak, terus, nah, ini teknologi yang kita lakukan pasti akan mengalami apa keunggulannya dan apa kelemahannya, Bapak Ibu sekalian. Keunggulan daripada Labrida adalah konstruksi sederhana, cepat dipahami nelayan, ya, konstruksi sederhana, ya. Jadi cepat dipahami oleh nelayan dalam pengoperasiannya. Yang kedua adalah mempercepat reaksi ikan atau respon ikan terhadap alat itu adalah luar biasa. 30 menit, 40 menit ikan sudah mulai berada di sekitar Labrida. Artinya bahwa memang sifat ikan Bapak Ibu sekalian juga sama dengan manusia, tidak jauh-jauh perilaku ikan itu, bahwa setiap benda baru yang masuk ke dalam perairan itu ikan merespon cepat. Tetapi juga biasa dia adalah kembali ke tempatnya, dia ragu-ragu, ada apa yang jangan mengancam jiwa mereka begitu. Sama juga dengan kita, sesuatu yang meledak pasti ada apa di sana, tentu kita pergi melihatnya. Ya, kira-kira begitu sifat ikan ini. Nah, ini adalah mempercepat reaksi ikan ini datang waktu itu, ya, ini keunggulannya. Yang kedua, menghemat biaya BBM karena Labrida diturunkan, lampu bagan lainnya sudah dimatikan. Jadi waktu Labrida diturunkan itu, saya sempat punya Pak Dr. Hairil, Pak Dokter, kenapa sudah gelap bagan? Dia bilang sudah dimatikan lampu semuanya, tinggal Labrida yang menyala di sana. Labrida menyala di sana. Jadi sudah menghemat biaya menurut nelayan di sana adalah sekitar 50%. Artinya apa? Ini adalah merupakan keunggulan daripada Labrida. Tidak lagi menggunakan lampu cahaya yang banyak-banyak.
seperti itu. Nah, ini. Kemudian berikutnya adalah waktu bulan terang dapat menghasilkan hasil tangkapan sampai 6 termos. Ini adalah kami saksikan dan ini adalah pernyataan nelayan di sana. Sebenarnya pada lampu terang itu, pada bulan terang itu nelayan produksinya menurun. Kenapa? Karena cahaya sebar dia, sehingga ikan itu adalah bermain ke sana kemari, begadang ke sana kemari dia. Ya, seperti itu. Tetapi dengan labrida ini, matikan lampu bagan, labrida sendiri bermain di situ, diturunkan itu ikan. Nah, ini adalah pernyataan lain sana. Kami bisa meningkat tangkapan walaupun pada musim bulan terang. Ini adalah keunggulan labrida. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian berikutnya adalah kelemahan daripada labrida kemarin. Kita uji coba, sebaran cahaya sangat terang menyebabkan ikan lamban jinak. Ini juga terlalu terang Pak. Terang, memang dia cepat datang, tetapi dia lambat jinak dia. Sehingga proses penangkapan lambat dilakukan. Karena ikan itu kalau kesana kemari dia membawa alamat menurut tinting dan kemari itu belum bisa ditangkap karena belum jinak dia. Nanti jinak pelan-pelan, mulai gerakannya lamban, ya. Nah, kalau sudah lamban baru diturunkan perangkap. Kira-kira begitu. Nah, solusi tim riset perlu pengaturan cahaya dari terang pelan-pelan ke cahaya berikutnya, misalnya 75 watt, 60 watt dan diturunkan dia. Kami sudah mulai rancang itu teman-teman dari Tadulako. Rancang itu penurunan daripada 75, 60, 45 sampai kepada 15 watt. Bila perlu sampai kepada 10 watt. Jadi semakin kecil dia, ikan semakin tenang, sehingga perangkap itu adalah gampang kita tangkap ikannya. Nah, ini adalah teknologi ini. Keunggulannya ada, kelemahan juga ada. Berikut kita lihat. Ya, ini maaf, sudah kami buatkan ini analisis ekonominya, bahwa dari aspek ekonomi ini sudah saya bacakan lagi, ya. RC ratio adalah 3,7, artinya secara ekonomi bahwa labrida ini adalah layak untuk dikembangkan atau layak untuk dijalankan. Ini adalah ilmunya Ibu Kaban yang oleh ekonomi. Ini berikut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kami melakukan labrida yang kedua ini. Maaf ini Bu, labrida kedua kemarin, tapi mohon maaf ini kami uji coba sesuai dengan masyarakat di sana menginformasikan bahwa warna merah itu dapat mendatangkan ikan babara atau ikan kue. Dan ikan putih itu kalau kita bakar kan nyaman dan yang dimakan. Nah, kami uji coba ini warna merah. Ternyata warna merah ini adalah gagal Bu, karena masalahnya tidak bisa menyebar dalam perairan. Begitu diturunkan dia gelap, ya, tidak seperti warna hijau. Kalau warna hijau betul-betul cepat dia menyebar. Ini warna merah tidak bisa operasikan. Maka kami katakan di situ adalah gagal. Berikutnya adalah, ya saya tidak perlu perkenalkan ini nelayan, Dr. Hairil, Mas Marjudo. Ini sebagai bawah ya. Berikut, coba. Nah, ini adalah kami coba labrida kedua ini juga mengganti warna dari merah menjadi putih ke kuning-kuningan. Nah, tidak usah Bapak perhatikan nelayan buka baju itu. Nah, ini kami coba Bapak-Bapak sekalian, warna ini cukup terang, ya cukup terang. Hasil tangkapan malam itu satu kali penurunan kami lihat di sana ada ikan teri, rono, ya, dan teri. Kemudian ada ikan benih ikan rapo-rapo dan cumi-cumi. Itu hasil tangkapan untuk warna kekuningan, putih kekuning-kuningan ini. Ini kami coba ini baru sekali, ini belum maksimal pelaksanaannya ini. Yang kemarin kami turun untuk coba. Kelihatannya ini harus kita lahirkan begitu. Ini harus kita rancang begitu warna putih kekuning-kuningan. Nah, ini ada cumi-cumi. Inilah mungkin teman-teman periset lainnya diduga adalah benih ikan rapo-rapo ini. Kalau kita buatkan keramba jaring apung, tentu lebih mahal lagi. Tapi masyarakat tetap menangkap benih ikan ini. Kenapa? Saya tanya, kenapa ditangkap juga ini? Dia bilang, Pak, ini laku dijual. Ya, satu termos 200.000, ya, sampai 250.000. Nah, ini masalah kita ini. Kenapa demikian? Tidak mungkin kita larang mereka menangkap benih ikan ini. Karena ini kan ikan rapo-rapo ini harganya mahal. Kemarin saya tanya ke istri, berapa 3 ekor rapo-rapo? Dia bilang 20.000. Coba 20.000 3 ekor. Itu ratusan ribuan ekor mereka tangkap di sana. Berterus-terus begitu. Nah, ini mungkin kami juga dari kampus Unisa Plus Perikanan akan melakukan riset ini, membuktikan apakah benar-benar itu adalah benih ikan rapo-rapo. Alat yang menjadi pendukung penelitian ini. Jadi alat ini yang tadi gambar itu yang kami beri nama labrida adalah sebenarnya alat ini
sudah banyak dipakai di tempat-tempat lain di Indonesia, yang biasa disebut juga sebagai lampu celup bawah air atau biasa disebut cuba di penamaan yang lain, atau lapika, lampu pemanggil ikan. Yang jelas sifatnya ini lampunya adalah lampu atraktif, jadi menarik ikan dengan menggunakan cahaya. Nah, cahaya ini pada malam hari yang gelap itu memberikan daya tarik pada organisme, misalnya plankton yang menjadi makanan ikan. Jadi sebenarnya yang jadi fokus di situ sebenarnya organisme plankton itu yang menjadi makanan ikan, sehingga ketika makanannya berkumpul di sekitar cahaya itu, maka otomatis ikan-ikan pemangsa dari plankton itu juga akan berada di sekitar daerah itu. Nah, teknik yang digunakan oleh nelayan bagan itu, mereka menggunakan sistem penyalaan lampu yang bertahap. Jadi lampu bagian luar bagan itu dinyalakan untuk menarik ikan masuk ke dalam area bagan. Biasanya kalau bagan ukuran kecil itu sekitar 20 x 20 meter. Nah, sambil lampu ini juga berada di posisi tengah, nyalakan. Nah, teknologi ini adalah teknologi lampu pemikat atau pemanggil ikan dengan menggunakan, kami jelaskan komponennya. Pertama yaitu lampunya sendiri. Ya, lampu ini berdasarkan penelitian, riset-riset yang sudah dilakukan, lampu yang digunakan itu yang paling bagus adalah tipe lampu LED. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa lampu ini yang cukup bagus dibandingkan lampu jenis TL dan lampu yang lain. Nah, kedua, keuntungannya bahwa lampu ini lebih hemat daya. Nah, karena kami di sini ingin memfokuskan bahwa penggunaan lampu ini tidak bergantung pada sumber energi dari generator. Selama ini bagan nelayan itu menggunakan generator yang ukurannya sebenarnya cukup besar, bisa sampai 3000 watt. Ya. Nah, lampu itu sebenarnya tujuannya untuk penerangan, dan sebagian digunakan untuk lampu semacam ini untuk menarikan. Nah, di sini kami menggunakan lampu LED untuk menghemat energi. Kemudian dari lampu ini ditenagai oleh baterai. Ya, kita semua tahu tipe baterai macam-macam. Kalau yang ditampilkan di sini tipe lithium. Jadi sama dengan baterai HP kita masing-masing ini. Jadi baterai ini baru bisa berfungsi tentu kalau diisi atau dicas seperti baterai HP kita. Nah, cas atau pengisian baterai ini menggunakan energi terbarukan. Jadi kebetulan tidak dibawa panel suryanya. Dari panel surya kemudian masuk ke sistem namanya SCC atau Solar Charge Controller untuk mengatur arus tegangan yang masuk ke dalam baterai. Dari baterai itu kemudian digunakan untuk mensuplai energi bagi lampu ini. Nah, dalam pelaksanaannya dengan kapasitas baterai ini, panel surya bisa mengisi secara full dengan penyinaran yang kontinu. Misalnya kalau penyinarannya hari itu cukup terang dari pagi sampai sore, maka ini bisa terisi full, sehingga harapannya ketika malam ini bisa digunakan dengan asumsi bahwa ketika beban untuk lampu ini dipakai menggunakan baterai, berarti tidak menggunakan, ada momen ketika generator set itu tidak digunakan oleh nelayan. Nah, keuntungan kedua, ketika generator setnya dimatikan hanya bersumber pada baterai ini, maka suara bising dari generator itu juga otomatis berkurang, sehingga membuat suasana yang
lebih sunyi, sehingga ikan-ikan juga tidak berkeliaran terlalu kesana kemari gitu ya. Nah, sehingga berdasarkan paparan tadi dari Pak Dr. Hasan bahwa alat yang kami uji cobakan ini cukup berhasil berdasarkan testimoni dari nelayan, karena kami turun beberapa kali, kira-kira hanya 2-3 kali kami betul-betul berada di atas bagan. Sisanya nelayan menggunakannya secara kontinu ketika melaut, dan mereka melaporkan hasil-hasilnya kepada kami. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya peralatan ini adalah peralatan yang menggunakan sumber energi terbarukan, dalam hal ini energi matahari yang tersedia gratis, di mana kita tahu Sulawesi Tengah ini berada di garis khatulistiwa. Jadi sebenarnya pemanfaatan energi surya itu sangat potensial, terutama di Sulawesi Tengah, Palu, Donggala terutama, karena persis dilewati garis khatulistiwa, di mana kita tahu bahwa dengan dari ekuatorial seperti itu bisa mendapatkan penyinaran matahari paling rendah 4 jam atau maksimal 8 jam per hari. Sehingga kalau itu dimaksimalkan, maka kita bisa mendapatkan energi. Kemudian yang kedua, teknologi ini sejauh ini sebenarnya masih tergolong menengah begitu ya. Bukan juga kita katakan mahal, sebab saat ini panel surya sudah bisa dibeli dengan harga yang cukup murah, tergantung nilai watt peak-nya. Kemudian baterai juga, di percobaan kedua kami fokusnya di lampu. Jadi ternyata nelayan juga sebenarnya lebih menyukai menggunakan baterai yang biasa mereka pakai, yaitu baterai aki otomotif begitu. Dan sebenarnya untuk semua jenis baterai bisa, sebab dalam pengisian itu tetap bisa dilakukan dengan menggunakan panel surya. Nah, jadi intinya bahwa teknologi ini menggabungkan pengetahuan bidang keteknikan dengan bidang perikanan, berkolaborasi sehingga menghasilkan riset yang sudah dipaparkan tadi oleh Pak Dr. Hasan. Hadirnya teknologi bernama Labrida diharapkan dapat meningkatkan hasil tangkapan, khususnya nelayan bagan, yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tengah.